Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyempetin waktu buat melakukan diskusi pada siang hari ini. Pada siang hari ini kita akan diskusi terkait fertilitas remaja yang ada di Indonesia. Fertilitas remaja sendiri merupakan isu penting dari segi kesehatan dan sosial karena berhubungan dengan tingkat morbiditas dan serta mortalitas ibu dan anak. Tujuan penelitian ini adalah merupakan mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi fertilitas remaja di Indonesia. Di sini wanita beresiko sangat tinggi mengalami fertilitas pada usia remaja karena mereka tinggal di daerah pedesaan, berpendidikan rendah, tidak bekerja, dan berstatus ekonomi yang sangat rendah. Artinya eh, terjadi kesenjangan pada perempuan di pedesaan ya. Rekomendasi berdasarkan hasil penelitian adalah akses ke tingkat pendidikan formal yang lebih tinggi bagi remaja wanita, penyediaan pelatihan usaha ekonomi kreatif terutama pada daerah pedesaan, peningkatan pengetahuan, serta kesehatan reproduksi bagi remaja melalui pendidikan. Eh, Fertilitas merupakan salah satu sasaran pembangunan nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJNM tahun 2010 sampai 2014 dalam pembangunan penduduk usia remaja. Pada skala global, berbagai kesepakatan internasional khususnya Millennium Development Goals atau MDGs menetapkan bahwa sebelum tahun 2015 seluruh anak harus dapat menyelesaikan pendidikan dasar, menghapus perbedaan gender dan dalam semua tingkat pendidikan, dan menurunkan angka kelahiran pada usia remaja. Artinya di sini tidak ada perbedaan antara gender laki-laki atau perempuan, mereka harus menuntut pendidikan sebaik mungkin untuk menghindari adanya kasus apa ya, seperti melahirkan atau mengandung di usia yang kurang siap seperti itu. Eh, untuk masalah seperti ini, saya minta tanggapan dari teman-teman kelompok masalah fertilitas remaja, apa yang kalian tahu. Eh, Sebelumnya, saya mulai dari siapa dulu ini? Dari Mbak Nur Anissa dulu aja nggak apa. Terkait fertilitas yang ada di Indonesia tuh, yang Mbak Anissa tahu tuh seperti apa? Siap, baik. Terima kasih Mas Mahesa dan teman-teman semua. Di sini saya akan menanggapi terkait kasus yang kita angkat. Tadi kan Mas Mahesa mengatakan bahwasanya fertilitas itu dipengaruhi dari ada tempat tinggal, pendidikan, dan juga dari kesehatan ya. Dan di sini saya tertarik untuk mengangkat fertilitas itu berhubungan erat dengan yang namanya pendidikan. Nah, berbicara tentang Indonesia, fertilitas itu memang sangat tinggi sekali, terutama di usia remaja, berkisar antara usia 18 sampai dengan 19 tahun ya. Nah, Indonesia sebagai negara berikutnya memang dihadapkan dalam berbagai masalah yang berkaitan erat dengan masalah kependudukan. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk yang cukup besar dan menduduki peringkat pertama di Asia Tenggara. Sementara itu, di tingkat dunia, Indonesia menduduki peringkat 4 setelah China, India, dan Amerika. Di mana menurut proyek yang dilakukan oleh BPS dan Bappenas dari dengan 45 menunjukkan bahwa struktur penduduk Indonesia didominasi oleh penduduk usia muda. Adapun faktor utama yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk adalah tingkat fertilitas. Nah, fertilitas merupakan hasil reproduksi nyata dari seorang ataupun sekelompok wanita. Tingkat kelahiran di masa lalu sangat berpengaruh dengan tingginya fertilitas saat ini. Karena bayi yang dilahirkan tersebut 15 tahun mendatang merupakan wanita usia subur. Nah, besarnya jumlah penduduk usia remaja ini akan menimbulkan persoalan fertilitas yang cukup berarti di Indonesia.
Karena akan tetapi jika jumlah wanita dengan usia suburnya itu sangat tinggi, maka jumlah bayi yang dilahirkan juga akan tetap banyak. Nah, pembangunan berkelanjutan atau sustainable development atau yang sering kita sebut dengan SDGs tahun 2030 telah menjadikan remaja menjadi target sasaran utamanya dalam perbaikan pembangunan di masa mendatang. Target yang dimaksud adalah target 3.7, yaitu tentang jaminan akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional pada tahun 2030. Nah, tadi di targetnya itu kan disebutkan ada pendidikan, di mana untuk saat ini keterkaitan antara remaja dengan pendidikan itu tingkat wanita yang melahirkan pada usia remaja itu mempunyai rata-rata pendidikan yang rendah dibandingkan dengan usia 20 tahun ke atas yang memiliki tingkat fertilitas yang lebih rendah. Berarti hal ini mengindikasikan bahwa wanita yang melahirkan di usia remaja cenderung tidak meneruskan pendidikannya karena dia akan lebih memilih untuk mengurus rumah tangga dan mengurus anaknya. Nah, dan rata-rata remaja perempuan yang ada di Indonesia yang memiliki anak di bawah usia 20 tahun, dia akan menghilangkan 3 tahun pendidikannya. Berarti kan mengindikasikan bahwasanya dia cenderung untuk berdiam diri di rumah dan tidak mengembangkan pola pikir yang dia miliki. Nah, padahal pendidikan itu kan menjadi tonggak utama, menjadi sebuah pintu gerbang untuk menuju masa depan yang lebih baik, seperti itu. Nah, karena di dalam pendidikan itu dapat menambah keterampilan seseorang, serta menambah pengetahuan, dan juga meningkatkan kemandirian maupun kepribadian seorang individu. Dalam hal lainnya, juga disebutkan bahwasanya untuk saat ini, kesempatan perempuan untuk menempuh pendidikan tinggi itu juga sudah sama dengan laki-laki. Nah, dan menurut proyeksi yang saya dapatkan, saat ini sudah banyak wanita yang lebih memilih untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dan menunda untuk memiliki anak atau menunda pernikahan. Nah, hal ini disebabkan karena sudah terbukanya akses yang sama dibandingkan sebelum zaman kemerdekaan. Karena pendidikan saat ini jauh sudah lebih maju, sehingga mereka lebih memilih untuk meneruskan pendidikannya terlebih dahulu, baru berumah tangga. Pendidikan yang tinggi juga menyebabkan pola pikir pada seorang perempuan untuk lebih memahami dirinya dan juga lebih mengetahui tentang konsep-konsep reproduksi. Karena wanita yang berpendidikan tinggi pun dia juga akan memiliki pemikiran bahwa sangat bagiannya. Karena memiliki anak di bawah usia 20 tahun itu dia memiliki organ reproduksi yang belum cukup kuat untuk menampung janin di dalam rahimnya. Berarti jika kita tarik kesimpulan, tingkat pendidikan ini sangat berpengaruh dengan tingkat fertilitas, yang mana pendidikan yang lebih tinggi akan mampu menurunkan tingkat fertilitas di Indonesia. Nah, karena semakin tingginya pasangan usia subur yang berumah tangga akan semakin mengerti tentang kesejahteraan keluarganya dan akan menciptakan keluarga kecil yang bahagia dan berkualitas. Pendidikan yang tinggi dapat menunda perkawinan seseorang karena apabila pendidikan seseorang itu tinggi, kebanyakan wanita tidak langsung menikah, melainkan dia akan lebih memilih untuk terjun di dunia pekerjaan dan melanjutkan hidupnya terlebih dahulu untuk mencari pengetahuan-pengetahuan baru. Serta pendidikan yang tinggi juga mampu untuk menambah pengetahuan serta mencegah kehamilan karena semakin mengerti tentang
tentang konsep-konsep reproduksi. Jadi, adapun solusi yang dapat diterapkan serta sarannya adalah diharapkan untuk perempuan-perempuan dan termasuk generasinya kita, bahwa perempuan itu juga harus terus menempuh pendidikan yang tinggi dengan pendidikan formalnya. Karena pendidikan formal yang didapat akan berguna untuk mendidik generasi-generasi mendatang. Selain itu, perempuan juga harus memperluas pengetahuannya tentang penggunaan alat kontrasepsi yang akan menekan jumlah anak yang dilahirkan dan dapat juga merencanakan jumlah anak yang akan dimilikinya nanti. Dengan demikian, akan mengurangi jumlah kelahiran anak dan mengurangi beban tanggungan pengeluaran dalam keluarga. Bagi pemerintah setempat diharapkan agar terus memberikan motivasi dan pengawasan kepada masyarakat khususnya bagi pasangan usia subur seperti mengurangi jumlah penduduk dan menekan untuk berhubungan di pasangan usia muda dengan menerapkan program keluarga berencana. Seperti itu. Demikian tanggapan dari saya, teman-teman. Mungkin bisa dilanjutkan untuk sesi yang lain. Terima kasih. Terima kasih Mbak Anissa, tanggapan dari sudut pandang pendidikan ya, dari permasalahan pendidikan. Selanjutnya bisa diterusin. Kira-kira dari Mbak Dewi mau menanggapi terkait permasalahan fertilitas itu dari sudut apa? Mungkin dari sudut yang berbeda. Ya, terima kasih. Tapi saya ingin dari sudut pendidikan juga seperti Mbak Anissa, bahwa apabila ditinjau menurut lamanya menjalani pendidikan formal, terlihat bahwa semakin lama seorang wanita menduduki sekolah formal, maka semakin kecil presentasi wanita yang mengalami fertilitas pada usia remaja. Perempuan dengan pendidikan yang lebih tinggi akan menunda kawin dan mempunyai fertilitas lebih rendah. Pendidikan dapat menurunkan keinginan jumlah anak dan pengaturan kelahiran dengan lebih baik. Pendidikan berperan penting dalam pembentukan, perlindungan, dan pengembangan individu. Hal itu juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Neuro Gupta dan Costa tentang tren dan determinan fertilitas di Brasil, yang juga menunjukkan bahwa tingkat pendidikan remaja wanita merupakan faktor yang dominan dan konsisten terkait dengan kemungkinan melahirkan selama masa remaja. Pendidikan dapat menghambat keinginan untuk memiliki anak. Pendidikan secara langsung dapat mempengaruhi ukuran keluarga yang diinginkan. Pendidikan juga mengurangi utilitas ekonomi anak-anak, menciptakan aspirasi untuk mobilitas ke atas yang tidak konsisten dengan memiliki keluarga besar, serta meningkatkan peluang bagi wanita untuk masuk pasar kerja. Cukup tanggapan dari Mbak Dewi seperti itu. Masih masalah pendidikan ya sepertinya. Kita coba lanjut ke Mbak Rate. Silahkan untuk berpendapat terkait masalah fertilitas yang terjadi di Indonesia itu faktornya dari apa aja sih atau dari segi apa aja gitu. Oh ya, kalau dari saya dalam menanggapi masalah tersebut, selain dari segi pendidikan, yang harus diperhatikan juga yaitu dari segi kesehatan. Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup semua orang. Masalah fertilitas remaja yang telah dijelaskan tersebut merupakan hal yang penting dalam bahasan di segi kesehatan, dikarenakan bahwa fertilitas dan mortalitas antara ibu dan anak. Dari artikel yang saya baca, fertilitas remaja dapat berdampak negatif baik secara global maupun secara pribadi. Secara global, fertilitas remaja meningkatkan laju pertumbuhan populasi menjadi lebih cepat. Karena ketika seorang wanita memiliki anak pertama, mereka pada usia remaja akan memperpanjang periode reproduksi. Sementara itu, secara individual, fertilitas pada remaja berdampak pada kesehatan ibu dan anak itu sendiri, seperti komplikasi pada saat kehamilan maupun persalinan, berat lahir rendah, permasalahan dalam pertumbuhan janin, serta tingginya angka kematian ibu dan anak. Hal ini disebabkan karena jika usia kurang dari 20 tahun, organ-organ reproduksi
tersebut belum berfungsi secara sempurna. Rahim dan panggul belum tumbuh mencapai ukuran dewasa, sehingga bila terjadi kehamilan dan persalinan akan lebih mudah terjadi komplikasi. Selain itu, secara mental pada umur tersebut belum cukup matang dan dewasa, sehingga biasanya ibu muda memiliki kemampuan perawatan perinatal yang kurang baik karena rendahnya pengetahuan. Selain itu juga ada rasa malu untuk datang memeriksa diri ke pusat pelayanan kesehatan. Selain terdapat beberapa dampak negatif dari fertilitas pada remaja, yaitu yang pertama, fertilitas pada remaja dapat berdampak pada kejadian berat bayi lahir rendah atau BBLR, di mana persalinan yang terjadi pada saat usia remaja 1,8 kali berkemungkinan untuk mengalami kejadian tersebut. Yang kedua, fertilitas pada remaja ini juga berdampak pada kejadian stunting. Fertilitas pada usia remaja memiliki peluang 3,86 kali terhadap kejadian tersebut. Yang ketiga, dampak lain yaitu pada praktik menyusui, di mana ibu yang mengalami fertilitas remaja lebih jarang untuk memberikan ASI yang secara eksklusif kepada bayinya. Yang keempat, fertilitas remaja juga berdampak terhadap kelahiran prematur, yakni di mana ibu hamil di usia remaja beresiko 3,88 kali untuk melahirkan prematur. Dengan demikian, fertilitas remaja merupakan salah satu masalah kesehatan yang harus diatasi. Karena fertilitas remaja memiliki dampak negatif yang cukup banyak terjadi pada ibu maupun bayi. Fertilitas remaja ini juga sangat berdampak pada perkembangan penduduk. Jika terjadi banyaknya fertilitas remaja, maka perkembangan penduduk akan cepat yang nantinya akan berdampak pada pembangunan. Dari permasalahan tersebut, maka solusinya yaitu pemerintah harus memberikan rutin pelaksanaan kegiatan-kegiatan seperti sosialisasi mengenai pengertian pada generasi muda mengenai dampak atau pengaruh dari fertilitas remaja tersebut. Demikian tanggapan dari saya. Apakah ada yang menambahkan? Terima kasih tanggapan dari Mbak Rate. Dari teman-teman, apakah mungkin ada yang mau ditambahkan lagi atau sudah cukup? Dari diskusi barusan, menurut saya kesimpulannya dari teman-teman yang telah disampaikan bahwa tingkat pendidikan rendah pada remaja itu beresiko membuat para wanita remaja itu lebih memilih untuk berkeluarga di usia yang masih sangat muda. Mungkin bayangannya mereka hanya sekedar tinggal di rumah saja, nanti suaminya yang bekerja atau bagaimana. Seperti itu karena tingkat pendidikan rendah. Terus kesempatan perempuan padahal untuk saat ini ketika ingin berpendidikan itu sudah sama seperti laki-laki juga, mereka sudah bisa sekolah tinggi dan memiliki hak suara yang sama di tingkat pendidikan tinggi. Terus tingkat pendidikan rendah tentunya memiliki pola pikir juga yang kurang baik. Pendidikan mengubah pola pikir wanita terhadap konsep reproduksi itu yang harusnya sangat diterapkan sekali karena masalah-masalah seperti ini yang menyebabkan tingkat fertilitas di usia 15 sampai 19 tahun itu sangat tinggi. Terus dari pendidikan, dari kesehatan, fertilitas remaja itu sangat berdampak tidak baik untuk ibu dan anaknya. Kesiapan ibu mengandung itu belum siap, secara mental pun juga pasti kurang siap karena usia ibu di bawah 20 tahun. Ketika mengandung di usia bawah 20 tahun, tentunya akan menjadi beban bagi ibunya karena mungkin dirasa usia seperti itu mungkin sudah umum di masyarakat. Sudah sering terjadi kelahiran di bawah usia 20 tahun, tapi tetap saja itu adalah masalah sosial yang perlu kita perhatikan secara serius juga. Terus kelahiran bayi di bawah ibu yang di bawah 20 tahun itu menyebabkan terjadinya
dapat menyebabkan terjadinya stunting atau pertumbuhan bayi kurang baik saat dewasa sampai dewasa nanti. Terus biasanya kalau ibu di bawah usia siap, akan bayi tersebut kurang terpenuhi gizinya. Dari yang disampaikan tadi, saya hanya menangkap seperti itu saja. Mungkin kurang banyak ya, karena bahasanya cukup banyak juga pada siang hari ini. Teman-teman kira-kira ada saran nggak terhadap permasalahan-permasalahan seperti ini itu harusnya pemerintah mengambil sikap seperti apa, terutama di arah pendidikan dulu, karena menurut saya pendidikan itu sangat penting. Ya, baik. Mungkin saya akan sedikit menambahkan ya teman-teman semua terkait tadi. Pertama saya akan menambahkan bahwasanya fertilitas yang terjadi di usia muda antara usia 15 sampai dengan 19 tahun itu ternyata juga dapat menyebabkan penurunan kesempatan kerja bagi remaja dan juga dapat menimbulkan kemiskinan. Tadi yang saya dapatkan seperti itu dari penjelasan terkait tentang pendidikan dan juga kesehatan. Mengapa bisa dikatakan tentang dapat menyebabkan terjadinya penurunan kesempatan kerja dan kemiskinan? Ya, biasanya kan kalau kita sudah memiliki anak ya, kita akan sulit mendapatkan pekerjaan sebab terkadang yang namanya perkantoran-perkantoran itu walaupun kita masih usia muda, tapi ada ya spesifikasi yang mengatakan belum berkeluarga dan memiliki anak. Nah, jadi menurut saya mungkin memiliki anak di usia muda itu juga dapat menghambat kesempatan kerja bagi dirinya sendiri. Nah, dan itu bisa ditarik secara garis lurus bahwasanya ketika seseorang itu memiliki kesempatan kerja yang sedikit, bisa jadi kan dia tidak bekerja dan pengangguran. Nah, pengangguran itu tidak memiliki penghasilan dan dapat menyebabkan yang namanya kemiskinan. Nah, serta tadi terkait langkah-langkah apa saja yang sekiranya bisa diambil dari pemerintah untuk menekan fertilitas yang ada. Nah, terutama dilihat dari yang namanya segi pendidikan. Memang benar yang dikatakan Mas Mahesa dan dikatakan Mbak Dewi tadi bahwasanya pendidikan merupakan tonggak yang paling utama dan pada saat ini pun fenomena dapat dilihat bahwa rata-rata pendidikan lebih banyak remaja perempuan memilih untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Nah, mungkin untuk kedepannya pemerintah itu dapat lebih banyak membuka yang namanya beasiswa. Nah, kenapa sih saya katakan beasiswa? Sebab terkadang kan kalau yang namanya beasiswa kan berarti kita tidak mengeluarkan uang ya teman-teman. Jadi kan mungkin kita sebagai pemuda lebih tertarik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Soalnya wah beasiswa nih lumayan. Nah, saya mau melanjutkan pendidikan aja dulu untuk menunda menikah dan memiliki anak. Soalnya kan selain itu yang namanya beasiswa kan juga dapat membantu dari keluarga-keluarga di luar sana yang memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan tapi memiliki perekonomian yang rendah ya teman-teman. Jadi kalau adanya beasiswa mungkin dia memiliki keinginan, ada beasiswa, dia bisa melanjutkan pendidikan yang tinggi. Dan mungkin pemikiran untuk berumah tangga bisa ditekan. Nah, mungkin yang selanjutnya juga langkah yang dapat pemerintah ambil lebih menggencarkan lagi tentang sosialisasi kepada remaja bahwasanya terkait dampak-dampak negatif apa saja sih yang dapat kita terima ketika kita memiliki anak di usia di bawah 20 tahun. Tadi ya, anak dapat memiliki kemungkinan untuk lahir prematur, memiliki untuk kemungkinan stunting, ibu menjadi malu, dan lain sebagainya. Nah, karena di zaman sekarang juga kita dapat lihat bersama bahwa pendidikan itu menjadi hal yang sangat bergengsi di kalangan kita semua. Nah, itu tanggapan dari saya teman-teman. Mungkin dari teman-teman yang lain dapat menambahkan.
Nah, terima kasih tanggapan dari Mbak Anissa, sangat bagus ya. Dari Mbak Dewi dan Mbak Ratih, mau menanggapi atau sudah cukup? Sudah cukup, Mas. Eh, Baik, kalau dirasa sudah cukup dan tidak ada tanggapan lagi dari teman-teman, eh, dari saya saran tingginya proporsi remaja wanita pada usia 15 hingga 19 tahun yang sudah pernah melahirkan dan sedang hamil memerlukan perhatian yang serius dari pemerintah dan pihak terkait dalam upaya meminimalkan dampak negatif dari fertilitas remaja ini. Keluasan akses ke tingkat pendidikan formal yang lebih tinggi dan penyediaan pelatihan khususnya usaha ekonomi kreatif bagi remaja juga perlu digencarkan terutama pada daerah pedesaan. Mengingat pada daerah pedesaan minimnya fasilitas-fasilitas pendidikan yang kurang menunjang di daerah pedesaan, perlu jadi perhatian bagi pemerintah daerah juga peningkatan melalui kurikulum pendidikan di sekolah maupun bagi remaja yang sudah putus sekolah. Informasi tentang resiko 4T, terlalu banyak anak, terlalu dekat jaraknya, terlalu muda, dan terlalu tua melahirkan. Tetap harus digencarkan untuk menurunkan tingkat fertilitas di kalangan remaja. Mungkin gerakan-gerakan seperti itu dapat membantu dalam menekan fertilitas di kalangan remaja. Mungkin pada siang hari ini kita cukupkan diskusinya. Dari saya, terima kasih waktunya untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktu berdiskusi terkait fertilitas remaja. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.